Kembali kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis tentang fitnah dan tanda-tanda hari kiamat. Hadis yang ke-50, Wali Abi Daud an Ibnu Umar, dari Abu Daud dari Ibnu Umar, yaqulu, beliau mengatakan, kunna qu'udan 'inda Rasulillah, kami pernah duduk di hadapan Rasulullah. Fadzakara al-fitana, maka beliau pun menyebutkan fitnah-fitnah. Fa'aktsara fi dzikriha, beliau menyebutkan banyak dari fitnah-fitnah yang akan terjadi. Hatta zakara fitnatal ahlasi, sampailah beliau menyebutkan fitnah ahlas. Faqala qail, lalu ada seorang yang berkata, ya Rasulullah, wa ma fitnatul ahlas, wahai Rasulullah, apa itu fitnah ahlas? Qala hiya harbun wa harbun. Lalu Rasulullah menjawab, dia adalah fitnah pelarian dan peperangan. Summa fitnatu as-sarra, kemudian fitnah kotoran. Dakhanuha min tahti qadamai rajulin min ahli baiti, yang mana kabutnya berasal dari kaki seseorang dari ahli baitku. Yaz'umu annahu minni, yang mana orang itu mengaku dia adalah berasal dariku, berasal dari kalanganku, dari keluargaku. Walaysa minni, padahal dia bukan berasal dariku. Wa innama awliyai al-muttaqun, akan tetapi para waliku itu adalah orang-orang yang bertakwa. Thumma yastalihun nasu ala rajulin kawarikin ala dhila'in, kemudian orang-orang bersepakat pada seorang laki-laki. Jadi manusia bersepakat terhadap seorang laki-laki, seperti pinggul dengan tulang rusuk. Sepakatnya mereka itu seperti pinggul dengan tulang rusuk, sepakat dengan laki-laki tersebut. Tsumma fitnatu ad-duhaima, kemudian akan terjadi fitnah ad-duhaima. La tada'u ahadan min hazil ummati illa latamathu latmatan. Fitnah duhaima ini tidaklah meninggalkan seseorang dari umatku kecuali dia akan menyapunya. Fa iza qila inqadat, kalau dikatakan fitnahnya sudah berhenti, tamadat, ternyata fitnah itu makin melebar. Yusbihur rajulu fiha mu'minan, di mana pada waktu itu ada seseorang yang di pagi hari dia masih beriman. Wa yumsi kafiran, namun di sore hari dia sudah menjadi kafir. Hatta yasiran nasu ila fustatain, sehingga manusia terbagi menjadi dua kubu atau dua kemah. Fustati imanin, yang pertama kemah keimanan, la nifaqa fihi, yang tidak ada kemunafikan di dalamnya. Wa fustati nifakin, yang kedua adalah kemah kenifakan, kemah kemunafikan. La imana fihi, yang tidak ada iman di dalamnya. Fa iza kana zakum, kalau itu sudah terjadi pada kalian, fantaziru ad-dajjal,
tunggulah kedatangan Dajjal. Min yaumihi, pada hari itu, au min ghadihi, atau esoknya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Ibnu Umar, ya, anaknya Umar bin Khattab. Syekh Shalih Al-Fauzan beliau menjelaskan makna hadis ini. Kata beliau, wa hadza min jumlatil ahadithi allati zaqara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fiha ma yahdutsu minal fitani. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sejumlah fitnah yang akan terjadi. Wal muhim fi hadza, dan yang paling penting dari keterangan hadis ini adalah anna ba'daha qad yahdutsu ala rajulin yaz'umu annahu min baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sebagian fitnah itu terkadang menimpa atau terjadi pada seseorang yang mengaku bahwa dia berasal dari keluarga Nabi. Wa huwa laisa minhu, padahal dia bukan dari keluarga Nabi. Ya, nanti akan ada orang yang mengaku dia berasal dari keluarga Nabi, berasal dari keturunan Nabi, padahal ternyata bukan dari keturunan Nabi. Lalu kata Syekh, "Tsumma law thabata annahu minal baiti", seandainya memang betul dia berasal dari keluarga Nabi, wa huwa la yatamassaku bi sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal dia tidak berpegang teguh kepada sunnah Rasul, fala yanfa'uhu kaunuhu annahu min ahlil baiti, maka tidak ada manfaatnya dia berasal dari keluarga Nabi, walaupun dia keturunan Nabi, tapi kalau tidak berpegang teguh kepada sunnah Nabi, maka tidak ada manfaatnya. Wala yakunu min awliya'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tidak termasuk para walinya Rasul, illa man sara ala nahji, kecuali orang yang berjalan di atas petunjuk atau manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tamassaka bi sunnatihi, berpegang kepada sunnahnya. Falaisatil ibrah bil qarabah faqat, ya, bukanlah kebenaran itu dilihat karena kedekatan dia dengan Rasulullah. Wa innamal ibratu bil qarabati ma'al istiqamah, ya, tapi kebenaran dilihat dari apa? Kedekatan dia dengan Rasulullah, ya, dan dia juga istiqomah. Nah, ini ikhwani fiddin, ya. Walaupun dia keluarga Nabi tapi tidak berpegang kepada sunnah, ya, maka tidak ada manfaatnya dan tidak harus kita ikuti, tidak wajib kita ikuti kalau dia melakukan hal-hal yang menyimpang, ya. Terkadang sebagian orang ya ghulu, berlebihan terhadap orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Kalau di Indonesia dikenal dengan apa? Habib, ya, Habib, Habaib, ya, pokoknya kalau udah Habib, apapun dilakukannya, ya, benar semua. Tidak seperti itu, ya. Nah, boleh jadi benar silsilahnya sampai kepada Nabi, ya, di jalur keturunannya itu sampai kepada Rasulullah, tapi kalau tidak berpegang teguh kepada sunnah, maka tidak ada manfaat. Giliran Habibnya berpegang kepada sunnah, dimusuhi, ya. Ada Habib yang sunnah itu ada, dakwahkan sunnah, ya, mengajak orang kembali kepada ajaran Rasulullah, kembali kepada sunnahnya, menjauhi
kesyirikan, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, nah, maka tidak dianggap. Gitu. Faman istaqama ala dinillah, lalu saya mengatakan barang siapa yang dia istiqamah di atas agama Allah, walau lam yakun min ahlil bait, walaupun dia bukan berasal dari ahlul bait, fahuwa ala khairin, maka dia berada di atas kebaikan. Wa yantafi'u bihi, dan bermanfaat. Wa man inharafa an dinillah, tapi barang siapa yang menyimpang dari agama Allah, fala yanfa'uhu kaunuhu min ahlil bait, maka tidak ada manfaatnya, ya, dia itu berasal dari ahlul bait, ya, tidak akan manfaat. Jadi bukan semua yang keturunan Nabi, ya, semuanya maksum, semuanya dijamin masuk surga, ya, tidak, ya. Kalau dia menyimpang, tetap, bahkan Nabi mengatakan, lau sarakat Fatimah bintu Muhammadin laqata'tu yadaha, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku akan potong tangan, ya, anaknya sendiri. Nabi mengatakan seperti itu, apalagi yang jauh, anaknya sendiri saja belum mengatakan seperti, seandainya Fatimah bintu Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya. Wa yajibu al-hazaru minhu ghayatal hazar, hadhihi muhimmatun jiddan, wajib kita untuk berhati-hati, ya, ini penting sekali kata beliau, karena fenomena ghulu terhadap habaib, nah, itu terjadi di Indonesia. Kita mengharapkan mereka-mereka yang bergelar habib, ya, membanggakan sebagai keturunan Nabi, hendaknya menjaga kesucian ajaran Nabi, menjaga sunnah Nabi, ya, mempertahankan sunnah kakeknya, itu Nabi Muhammad SAW, bukan malah mengajak orang menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad yang sebenarnya. Wa alur Rasul sallallahu alaihi wasallam alal haqiqah hum atba'uhu, lalu Syekh mengatakan keluarga Rasul yang sebenarnya itu adalah para pengikutnya. Walau lam yakunu min ahli baiti, walaupun tidak berasal dari ahli baitnya. Wa amma man lam yakun min atba'ihi falaisa biqudwah, adapun orang yang tidak mengikutinya maka tidak bisa dijadikan teladan. Fahadza yajibu atafattun lahu wa ma'rifatuhu, ya, lalu beliau mengatakan di sini wajib kita untuk mengetahuinya. Annahu laisatil ibrah bi annahu min al-bait, bahwasanya kebenaran tidaklah dilihat bahwasanya seorang itu berasal dari ahlul bait. Al-ibrah, kebenaran, bistiqamatihi wa tamassukihi bid-dini, dilihat dari bagaimana keistiqomahannya dan berpegang teguhnya dia terhadap agama. Nah, jauh-jauh hari sudah diingatkan oleh Rasulullah, ya, apalagi ada habib palsu, mana habib di mana-mana dibangga-banggakan, akhirnya ada habib palsu, ya, habib palsu terjadi, ya, dia mengatakan saya ini habib, saya ini masih keluarga Rasul, ya kan. Nah, padahal setelah ditanya silsilahnya, ya, tidak bersambung kepada Rasulullah. Al-mas'alatu tsaniyah, kemudian yang kedua, anna dajjal qaribun, bahwasanya kemunculan dajjal itu dekat kata Syekh. Ad-dajjal min alamatis sa'al kubra, munculnya dajjal merupakan tanda kiamat besar. Wa huwa fitnatun azimah kama ya'ti. Dajjal ini fitnah yang sangat besar, bahwa nanti akan kita jelaskan.
Makanya Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu membaca doa berlindung dari fitnah Dajjal. Ya, setiap akhir sholat kita ya. Ketika di akhir kita disunnahkan untuk memohon perlindungan dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, berlindung kepadamu dari fitnah semasa hidup maupun fitnah kematian. Amin. Apa ya ujungnya, mamin fitnati al-masih dajjal ya, dan dari fitnah al-masih dajjal. Al-masih artinya adalah nanti yang akan menyapu, masa hayam sau, akan menyapu dunia ini. Tidak ada satu tempat pun melainkan akan dimasuki oleh dajjal kecuali Makkah dan Madinah. Nah, namun di saat kemunculannya tidak sedikit juga penduduk Madinah yang penduduk Makkah keluar, terutama kaum wanita, keluar karena ingin melihat Dajjal. Ya. Sampai-sampai ketika itu ya, kata Rasulullah, ada seorang suami yang mengikat istrinya, mengikat anak perempuannya, mengikat ibunya supaya tidak lari untuk melihat Dajjal. Penasaran dengan Dajjal. Kalau sudah melihat Dajjal pasti terfitnah. Ya, pasti terfitnah. Makanya kita berlindung pada Allah ya dari fitnah al-masih Dajjal. Ya. Kalau bisa kita jangan sampai ketemu Dajjal gitu ya. Nah, jangan coba-coba. Jangankan Dajjal ya. Yang bukan Dajjal aja, Dajjal kecil, para dukun banyak yang terfitnah dengan. Ya. Nah, wa huwa awwalu syai'in yakhruju al-mahdi min ali baiti ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali yang akan muncul adalah al-mahdi dari keluarga Rasul. Min ali al-Husain, al-Hasan ibni Ali radhiyallahu anhuma. Yang ia berasal dari keluarganya Al-Hasan bin Ali. Yuqimu al-adla, yang mana Al-Mahdi ini akan menegakkan keadilan. Wa yahkum bis syariah, dan berhukum dengan syariat. Wa fi akhiri ayyamihi yazhar ad-dajjal. Namun di akhir-akhir kehidupan Al-Mahdi muncullah Dajjal. Fi akhiri ayyamil Mahdi yazhar ad-dajjal wa yahsul bisababihi fitnatun azimah. Lalu terjadilah fitnah yang besar. Tsumma yanzilu al-Masih Isa ibnu Maryam alaihissalam. Setelah muncul Dajjal, ya, muncullah al-Masih Isa bin Maryam. Tsumma yaqtul ad-Dajjal, kemudian dia membunuh Dajjal. Wa yahkum al-muslimin bi syariatil Islam. Jadi ketika turun Dajjal, ketika itu kaum muslimin berkumpul ya di satu tempat ya, berencana untuk membunuh Dajjal. Mereka sudah menyusun barisan, lalu tiba-tiba turun Isa bin Maryam. Nanti kita jelaskan di pembahasan selanjutnya, ini ada ya peristiwa turunnya Isa bin Maryam. Dia turun, lalu ketika Dajjal melihat Isa bin Maryam ini, ya, dia pun meleleh seperti melelehnya garam ketika bertemu air. Namun karena Allah menakdirkan Dajjal itu mati di tombaknya Isa ya, maka Isa pun menancapkan tombaknya ke Dajjal, lalu mati Dajjal ya. Dan ada bekas darahnya di tombak Isa bin Maryam itu. Tapi banyak yang terfitnah dengan Dajjal, terutama kaum wanita, karena Dajjal dengan izin Allah bisa menurunkan hujan dari langit, kemudian bisa menghidupkan orang yang sudah mati.
Ya. Ada seorang yang ditawarkan, "Oh enggak, engkau aku hidupkan kembali orang tuamu." Ya. Lalu dia mau dan dihidup oleh Dajjal. Ya, lalu hidup percis seperti orang tuanya. Wa yahkum al-muslimina bi syariatil Islam, syariati ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kaum muslimin pun berhukum dengan syariat Islam, syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayakunu tabi'an lirrasul. Lalu Isa bin Maryam pun menjadi pengikutnya Rasul, pengikutnya Nabi Muhammad. Wa mujaddidan lidinillah, dan dia menjadi pembaharu agama Allah. Lidini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma fi akhir ayyamil Masih ibn Maryam, kemudian di akhir kehidupan Al-Masih bin Maryam, tazhar Ya'juj wa Ma'juj. Muncullah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj sudah ada sekarang ya. Ya'juj dan Ma'juj. Cuman dia di lockdown oleh Zulkarnain. Ceritanya ada dalam surah Al-Kahfi. Di mana tempatnya? Wallahu alam. Ya. Yang jelasnya sudah ada. Jadi penjarakan, di lockdown oleh Zulkarnain, ya, sehingga mereka tidak bisa keluar. Dan setiap hari mereka berusaha melubangi. Setiap kali mereka membuat lubang, maka lubang itu kembali tertutup seperti semula dengan izin Allah. Sampailah nanti tiba waktunya Allah izinkan mereka untuk keluar. Namun Rasulullah pernah bermimpi bahwa Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj sudah berhasil membuat lubang sebesar ini. Ya, Rasulullah pun gemetar ketika tidurnya. Ya, lalu ditanya, "Wahai Rasulullah, apa yang terjadi? Saya melihat engkau tidak seperti biasanya." Rasul mengatakan, ya, wailul lil Arab min syarrin qad iqtarab. Celaka orang Arab karena keburukan sudah dekat. Ya, aku melihat Ya'juj dan Ma'juj sudah berhasil membuat lubang seperti ini. Seperti itu aja Rasulullah dah takut luar biasa ya. Apalagi nanti kalau dia berhasil membuat lubang yang besar sampai mereka bisa keluar. Ya'juj dan Ma'juj bukan dua orang, ramai ini, kaum, nama kaum Ya'juj dan Ma'juj, dan kaum itu kuat sekali. Kalau dia berhasil keluar, maka dia akan menghancurkan segala sesuatu. Dia akan memakan segala sesuatu. Nah, sampai Isa bin Maryam yang berhasil membunuh Dajjal pun tidak bisa mengalahkan. Tidak bisa mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Wa yahsul syiddatun 'alal muslimin. Maka ketika itu terjadilah ya bahaya yang besar bagi kaum muslimin. Ini yang dikabarkan oleh Rasulullah akan terjadi di akhir zaman. Oleh karena itu kalau kita tahu begitu dahsyatnya fitnah Dajjal, hendaknya kita tidak meninggalkan ya doa, mohon perlindungan dari fitnah Dajjal. Berapa tahun yang lalu di India ada muncul namanya Sai Baba ya. Sai Baba yang bisa membuat duit ya. Bisa mengeluarkan mutiara, mengeluarkan emas dari mulutnya. Itu aja berdatangan orang dari seluruh dunia ke India minta ke Sai Baba ya, minta duit, keluar duit ya, minta emas, keluar emas, mutiara, keluar. Ada kan di YouTube Sai Baba? Hati-hati ya. Itu saja sudah terfitnah manusia.
Ada yang mengatakan, nah ini Dajjal. Tidak ya. Lihat dari ciri-cirinya bukan seperti itu. Ya. Itu baru Dajjal kecil. Dajjal kecil. Sebut Dajjal karena kasratu dajjalah. Ya, banyak berbohong, banyak berdusta. Hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-51. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'aini. Aku telah menghafal dari Rasulullah 2 bejana. Maksudnya 2 bejana hadis. Fa amma ahaduhuma fabasattuhu. Adapun salah satunya, isi dari salah satu bejana itu, aku telah menyebarkannya. Wa ammal akhar, adapun bejana yang berikutnya, falau basattuhu, seandainya aku menyebarkannya, qutiat hazal bulum, akan dipotong atau disembelih leher ini. Ya. Jadi beliau menyembunyikannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Apa maksudnya? Kata Syekh, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah menghafal hadis-hadis ma la yahfazu ghairuhu, yang tidak dihafal oleh selainnya dari kalangan para sahabat. Li'annahu atahu Allahu hifzan wa zakiratan qawiyah, karena Allah telah memberikan kepadanya hafalan dan ingatan yang sangat kuat. Ya, pernah Rasulullah mendoakan beliau, ya, memegang dada beliau dan mendoakan. Abu Hurairah setelah didoakan, kata Abu Hurairah, setelah itu aku tidak pernah lupa dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tafarragha li riwayatil hadis anir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau konsentrasi untuk meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Fahafiza ma lam yahfaz aktsaruhu min ghairihi, maka beliau berhasil menghafal lebih banyak daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Wa yukhbir, dan beliau mengabarkan bahwasanya beliau telah menghafal dari Rasul 2 bejana hadis. 2 bejana itu penuh berisi dengan hadis-hadis. Wahid nasyarahu finnas, 1 bejana beliau telah sebarkan kepada manusia, beliau sampaikan. Wa wahid lam yazkurhu, adapun yang satunya lagi tidak beliau sampaikan. Kenapa? Li'annahu alaihi khatrun lau zakaru, karena bahaya kalau disampaikan. Kata beliau, kalau sampaikan akan dipotong leherku ini. Wa zakara al-wulata al-munharifin. Kenapa beliau sembunyikan? Karena dalam hadis itu ya disebutkan pemimpin-pemimpin yang menyimpang. Lalu disebutkan pemimpin akan tersinggung. Ya, bisa-bisa dibunuhnya Abu Hurairah. Fahaza lam yadhkurhu, maka inilah yang tidak beliau sampaikan. Fahaza dalilun ala annahu yajuzu kitmanul ilmi lil maslahah. Lalu Syekh mengatakan inilah dalil bolehnya menyembunyikan ilmu kalau ada maslahatnya. Ada maslahat, kita tidak sampaikan ilmu itu. Au lidaf'id darar, atau untuk mencegah bahaya yang lebih besar. Nah, ikhwan fillah, a'azzallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian hadis yang ke-52. Hadis yang ke-52. Ini juga dari Abu Hurairah. Annahu qala, beliau mengatakan,
Sami'tu as-sadiq al-masduq yaqul, aku pernah mendengar orang yang jujur lagi dibenarkan bersabda, maksudnya Rasulullah, halakatu ummati ala yadai ghilmati min Quraisy, hancurnya umatku yaitu di tangan seorang bocah dari Quraisy. Faqala Marwan, lalu Marwan mengatakan, laknatullah alaihim ghilmatan, semoga Allah melaknat mereka yang memunculkan bocah tersebut. Faqala Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah mengatakan, lau syi'tu an aqul bani fulan, seandainya aku mau, aku akan katakan bocah itu berasal dari bani fulan wa bani fulan. Fakuntu akhruju ma'a jaddi ila bani Marwan hena mulliku bisya'mi, maka aku keluar bersama kakekku. Ini Marwan ya, Marwan yang mengatakan, Abu Hurairah ya yang mengatakan ya, maka aku satu ketika pernah keluar bersama kakekku ke Bani Marwan ketika mereka berkuasa di negeri Syam. Fa iza ra'ahum ghilmanan ahdatsan, fa iza ra'ahum ghilmanan ahdatsan, maka kakekku melihat dari kalangan mereka itu yang menjadi pemimpin ternyata seorang bocah yang masih muda belia. Qala lana asa haula an yakunu minhum, lalu beliau pun mengatakan kepada kami, boleh jadi ya mereka itu yang dimaksud oleh Nabi. Ya, qulna anta alam, ya, kami pun mengatakan engkau lebih tahu. Nah, ini juga ya fitnah yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kata Syekh, Nabi SAW mengingatkan apa yang akan terjadi melalui tangan seorang bocah dari kalangan Quraisy. Wala'alahu yaqsidu annahum min Bani Umayyah. Boleh jadi yang beliau maksudkan bahwasanya bocah-bocah itu adalah berasal dari Bani Umayyah. Bani Umayyah ya, mereka ini kata Syekh memiliki kebaikan yang banyak. Wa fihim syarrun, tapi mereka juga punya keburukan. Laisa kulluhum asyrarun, tidak semua mereka itu buruk. Fihim khairun katsir, mereka punya kebaikan yang banyak. Wa fihim nasun sigharusin wa sufahaul ahlam, namun dari kalangan mereka ini ada anak-anak yang masih muda umurnya dan masih jahil, masih bodoh. Hasala minhum ma yahsul, ketika mereka memimpin ya terjadilah kerusakan-kerusakan ya, terjadilah kebinasaan terhadap ya umat ini. Wa Banu Umayyah minhum rijalun, lalu saya menjelaskan Bani Umayyah mereka punya tokoh-tokoh besar, di antaranya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah yang ketiga. Di antaranya juga Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat yang mulia, yang mana Muawiyah ini pernah memimpin umat ya, dan memusnahkan fitnah pada waktunya, sehingga kaum muslimin ketika itu ya bersatu setelah terjadinya fitnah dan perpecahan. Wa fihim Umar Ibnu bin Abdul Aziz, di antaranya juga adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau ini ya termasuk Khalifah Ar-Rasyid. Kemudian juga ada Abdul Malik bin Marwan yang punya kebaikan yang sangat banyak.
wa jaa ba'dahum man duna zalik. Namun setelahnya ya datang orang-orang yang rendahan. Fala yuzamuna 'alal itlaq. Namun mereka ini tidaklah dicela secara mutlak, tidak pula dipuji secara mutlak. Ya. Tapi ya kita katakan ya, mereka punya kebaikan, mereka juga punya keburukan. Li'anna ba'dhan nas, karena sebagian orang khususan Asyiah ya, terutama ya orang-orang Syiah yasubbuna al Umayyin. Ya, mereka mencela Bani Umayyah. Jadi semua Bani Umayyah itu mereka cela. Berdasarkan hadis ini. Ya. Padahal Bani Umayyah itu sebagian mereka punya kebaikan ya, yang sangat banyak. Fatahu al-futuh, mereka telah menaklukkan negeri-negeri. Fatahu al-amsar, mereka berhasil menaklukkan negeri Amsar. Wa nasarul Islam fi masyariqil ardi wa magharibiha ba'dal khulafa ar-rasyidin. Mereka berhasil menyebarkan Islam di timur dan di barat setelah Khalifah ar-Rasyidin. Falahum fadlun, mereka punya keutamaan. Ya, tidak diragukan lagi kata Syekh. Lakin yakunu fihim aidan man huwa duna zalik. Tapi ada juga mereka yang ya, rendah kedudukannya. Mereka yang membuat kehancuran terhadap umat ini. Fayajib an na'rifa haza an Bani Umayyah. La nazumuhum 'alal itlaq. Maka kita wajib untuk mengetahui perkara ini kata Syekh. Kita tidak mencela mereka secara mutlak, wala namdahuhum 'alal itlaq, dan kita pun tidak memuji mereka secara mutlak. Nah, terakhir, masih ada waktu? Habis ya? Nah, baik. Ya, jadi kita cukupkan sampai di sini. Sebagai kesimpulannya adalah, ya, ini fitnah-fitnah yang besar ya, yang dikabarkan oleh Rasulullah akan terjadi di akhir zaman. Yang mana, ikhwan fillah, apabila kita berilmu tentang hal ini, maka akan mendatangkan rasa takut di dalam hati kita, dan kita tidak meremehkan perkara fitnah ini. Ya, kita pun berusaha untuk selalu mohon perlindungan kepada Allah, karena yang bisa menyelamatkan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sekarang aja fitnah harta, fitnah wanita, fitnah kedudukan banyak sekali ya, yang menimpa kita di akhir zaman ini. Sedikit yang bisa selamat darinya, apalagi fitnah-fitnah yang besar yang dikabarkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis ini. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam fitnah, karena orang yang paling bahagia hidupnya adalah man junibal fitan, orang yang dijauhkan dari fitnah. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.